Shalom jemaat Tuhan GB My Home Tanjung Pinang. Apa kabar saudara terkasih? Saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini saudaraku, mari kita datang kepada Yesus Kristus, mengandalkan Dia, karena kita tahu tanpa Tuhan kita lemah. Dan Yesus Kristuslah sumber kekuatan kita. Amin, saudara terkasih. Mari datang kepada Tuhan, membawa segala pergumulan hidup kita, membawa segala apapun yang menjadi permasalahan hidup kita. Karena kita tahu Allah kita Yesus Kristus sumber kekuatan setiap kita. Amin.
kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, saudara. Kita percaya bahwa Yesus Kristus Allah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Baik saudaraku, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang dalam mezbah Tuhan. Mari kita minta Yesus Kristus menguduskan setiap kita, agar setiap penyembahan kita layak di hadapan-Nya. Kita percaya Allah tetaplah Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita percaya Dialah Yesus Kristus yang selalu kita andalkan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Mari lebih lagi katakan. ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Kau tetap Allah yang kami puja. Kau tetap segala pujian kami bawa di hadapan di altarmu, di mezbamu Yesus. Kaulah Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Bapa yang besar. Yesus, kami rindu Bapa. Hanya Kau yang kami muliakan. Hanya Engkau Yesus, kami puja, kami muliakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala
pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Lebih lagi, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Sungguh Engkau yang kami puji, kami muliakan Tuhan. Dan kami sangat percaya Yesus, ketika kami menyembah Engkau dalam rodang kebenaran, pemulihan, kesembuhan terjadi bagi setiap jemaat-Mu. Kami percaya kemenangan demi kemenangan sudah menjadi hak milik kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Allah yang ajaib. Saat ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Yesus Kristus. Kami percaya firman yang ditabur akan berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu Yesus Kristus yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, firman yang disampaikan itu merupakan kehendak-Mu dan keinginan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita beribadah lagi secara online. Tetap di rumah, jangan banyak keluar kalau tidak sangat amat penting. Kita berdoa supaya masalah COVID ini bisa cepat selesai. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judul khotbah saya adalah Karya Tuhan Melalui Goncangan Hidup. Saudaraku, kalau kita lihat hari-hari ini begitu banyak orang yang begitu tertekan, stres karena masalah ini, masalah
goncangan virus ini. Nggak ada satu orang pun yang happy. Semua orang merasa tertekan, merasa stres. Beberapa orang yang mendapatkan PHK dari perusahaan. Ada yang masalah keuangannya begitu sesak dan kemudian ribut-ribut di dalam rumah tangga. Banyak kompleks ya. Saya berdoa supaya setiap kita mengalami jalan keluar. Banyak orang yang sudah mulai putus asa, beberapa orang frustasi, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan bisa berkarya di dalam kehidupan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah bahwa engkau pasti akan mengalami terobosan di dalam masalah ini. Saya ajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, Yesus mengajarkan kita bahwa kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka ketika satu saat turun hujan, angin melanda, banjir datang, artinya dari segala arah, dari atas, dari kiri kanan, dari bawah, maka rumah itu tidak akan mengalami kerusakan. Dia akan tetap berdiri kokoh. Karena apa? Karena dia bagaikan rumah yang didirikan di atas batu. Tetapi kalau orang yang mendengar firman Tuhan, sama-sama mendengar firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, maka yang terjadi adalah ketika goncangan itu datang, maka dia nggak akan bertahan. Robohlah rumah itu, hebatlah kerusakannya. Saya berdoa supaya setiap kita tidak ada yang mengalami kerusakan yang hebat. Biarlah kita semua boleh terus memperhatikan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar tetapi juga melakukannya. Ketika engkau melakukan firman Tuhan, engkau percaya dan engkau melakukannya, maka engkau pasti akan bertahan dalam setiap goncangan yang engkau alami dalam hidupmu. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama bahwa di dalam goncangan sekalipun tidak selalu bahwa goncangan itu akan membuat kerusakan, tidak selalu goncangan itu akan membuat kita mengalami kemunduran. Tetapi Tuhan bisa berkarya melalui goncangan, saudaraku. Saya mau ngajak kita untuk melihat satu kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 mulai dari ayat 23. Kisah Para Rasul pasal 16 mulai dari ayat 23. Ini kisah bagaimana Paulus dipenjarakan. Saya bacakan dari ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudaraku, Paulus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, diwanti-wanti dulu sama kepala penjara. Awas ya, jaga baik-baik, jangan sampai lepas. Dan apa yang terjadi? Paulus ditempatkan di penjara yang di tengah, dan kemudian dia bukan hanya di penjara, dipasung, dibelenggu kakinya supaya nggak bisa kabur, saudaraku ya. Betul-betul ketat sekali, saudaraku. Dan saudaraku, apa yang terjadi?
Maka Paulus pada malam hari mereka memuji menyembah Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Hal yang pertama yang terjadi, Tuhan membuat goncangan yang sangat hebat, gempa bumi. Alkitab mencatat sangat hebat. Saudaraku, gempa bumi sangat hebat itu sering terjadi di Indonesia. Saudaraku, gempa bumi yang bisa merobohkan rumah, gempa bumi yang bisa menghancurkan segala-galanya. Saudaraku, Indonesia mengalami banyak gempa bumi, saudaraku ya. Negara lain juga ada juga, saudaraku ya. Nah, saudaraku, gempa bumi yang sangat hebat itu terjadi pada malam itu. Dan ketika gempa bumi yang datang daripada Tuhan itu, goncangan yang sangat hebat itu, ternyata itu membuat belenggu-belenggu daripada Rasul Paulus dan Silas itu terbuka, saudaraku. Belenggu-belenggu yang mengikat kaki mereka dan tangan mereka barangkali, yang membuat mereka tidak bisa lari, tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana karena mereka dibelenggu kaki mereka. Itu tiba-tiba semua belenggu itu lepas. Saudaraku, hal yang pertama yang bisa Tuhan lakukan adalah dia melepaskan belenggu. Melalui goncangan, dia justru bahkan bisa melepaskan belenggu. Saudaraku, kadang-kadang keadaan kita ini adalah keadaan yang terikat. Saudaraku, kita mungkin terikat dengan dosa kita terikat dengan cara hidup kita yang tidak baik, kita terikat dengan kuasa gelap, kita terikat dengan kebiasaan-kebiasaan, saudaraku. Kita terikat dengan hal-hal yang membuat kita tidak bisa maju, membuat kita tidak bisa bergerak, saudaraku, membuat kita ada di tempat yang rusak, saudaraku. Tetapi Tuhan mau memerdekakan kita, dia mau melepaskan belenggu kita. Kadang-kadang dia mengirimkan goncangan supaya kita itu bisa dibebaskan dari belenggu, saudaraku. Saya ingat kisah hidup saya, ketika saya masih muda, hidup saya begitu rusak, begitu jahat, begitu bejat. Saya itu hidup betul-betul kacau sekali. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu begitu mengasihi saya. Sehingga dia menggoncang hidup saya. Ketika saya mengalami goncangan yang begitu hebat, saya melihat kepada diri saya melihat keadaan saya begitu kacau, begitu rusak, begitu parah. Mata saya tertuju kepada Tuhan. Hari itu saya mengingat akan apa yang pernah saya dengar tentang Tuhan. Saya berseru kepada Tuhan, saya minta tolong kepada Tuhan. Dan hari itu saya mulai mencari dia dengan segenap hati. Saudaraku, ketika saya mencari Tuhan dengan segenap hati, ketika saya mulai menyembah dia, ketika saya mulai berseru kepada dia, ketika saya mulai serius untuk memperhatikan Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan membebaskan saya dari semua belenggu saya. Saya yang terikat dengan begitu banyak dosa, saya begitu rusak hidup saya, keadaan saya begitu terpuruk. Saudaraku, Tuhan angkat kembali, Tuhan pulihkan. Sejak hari itu, hidup saya tidak lagi di dalam lumpur dosa. Sejak hari itu, Tuhan pulihkan keadaan saya. Sejak hari itu, Tuhan angkat saya, Tuhan berkati saya, bahkan Tuhan pakai saya. Saya bersyukur untuk hidup saya yang saya alami, saya jalani hari ini. Semua karena ada goncangan yang begitu kuat, yang menggoncang saya ketika saya sedang hidup terikat. Ketika saya sedang terbelenggu dengan dosa, ketika saya sedang terbelenggu dengan kuasa-kuasa jahat. Dan Tuhan membebaskannya. Hari ini saya menjadi orang merdeka. Saya dibebaskan pada saat saya digoncang oleh Tuhan. Barangkali ada beberapa di antara kita, engkau hari ini sedang hidup di dalam keterikatan. Engkau sedang terbelenggu untuk oleh hobimu yang tidak baik, terbelenggu dengan dosa, terbelenggu dengan pola pikir yang salah, terbelenggu dengan cara hidupmu, terbelenggu dengan macam-macam, saudaraku. Terbelenggu dengan sakit penyakit, terbelenggu, membuat engkau tidak bisa maju, membuat engkau tidak bisa mendapatkan hari yang baik. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Melalui goncangan, Tuhan akan menggoncang hidupmu dan membuat engkau mencari dia lebih sungguh lagi. Membuat engkau lebih serius memperhatikan dia. Membuat engkau mulai memperhatikan apa yang difirmankannya. Dan engkau mulai melakukan seperti apa yang diajarkannya. Dan ketika hidup kita mulai berubah fokus kita mulai serius kepada dia. Maka kita pasti akan lepas daripada ikatan belenggu yang mengikat kita.
itu adalah hal pertama yang Tuhan mau kerjakan melalui goncangan. Melalui goncangan, dia membuat semua belenggu, ikatan di dalam hidup kita itu terbuka. Sehingga engkau bebas, engkau akan menjadi orang yang merdeka. Hal yang kedua, dikatakan bahwa ketika goncangan datang, maka pintu-pintu penjara itu semuanya terbuka. Saya baca sekali lagi di dalam ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Saudaraku, goncangan itu membuka semua pintu-pintu, saudaraku. Saudaraku, pintu ini berbicara satu kurungan yang membuat kita tidak bisa berada di tempat lain. Kita terkurung di satu tempat, saudaraku. Tetapi ketika goncangan itu terjadi, pintu penjara itu terbuka. Semua pintu terbuka. Dengan demikian, Paulus bebas untuk mau pergi kemana saja. Dia bisa meninggalkan tempat itu, dia bisa pulang, dia bisa kemana saja. Dia bisa berada di tempat yang dia inginkan. Tetapi ketika pintu itu tertutup, kita nggak bisa. Saudaraku, kita selalu ada di dalam lingkungan itu terus. Kita selalu ada di dalam tempat itu terus karena nggak ada pintu, saudaraku. Berapa banyak hidup kita menjumpai pintu-pintu yang tertutup. Kita nggak melihat pintu yang terbuka, saudaraku. Kita merasa, waduh, bingung karena tidak ada pintu yang terbuka. Barangkali hari ini usahamu lagi mengalami kemunduran, engkau rasanya mau bangkrut karena masalah COVID ini, saudaraku. Wah, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Rasanya usaha saya nggak bisa jalan lagi. Saya mau kasih tahu, ketika melalui goncangan, ketika kita menyembah Tuhan, kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita memuji Tuhan seperti yang dilakukan oleh Paulus, Tuhan akan membuat goncangan ini membuka semua pintu yang tertutup selama ini bagimu, dan engkau akan melihat banyak pintu-pintu. Ketika engkau melewati pintu ini, engkau akan sampai ke satu tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Saudaraku, di dalam Alkitab ada banyak kisah tentang bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu. Yusuf adalah seorang anak muda yang mendapatkan mimpi dari Tuhan, saudaraku, mimpi yang begitu luar biasa. Tetapi Yusuf ini ada di dalam keluarga, dia menjadi anak kesayangan daripada bapaknya Yakub, saudaraku. Nah, ketika Yusuf ada di dalam keluarga itu, maka mimpi ini susah akan menjadi kenyataan karena mereka tidak tinggal di tempat yang dimana Tuhan sudah rencanakan mimpi ini menjadi kenyataan. Untuk itu Tuhan membuat goncangan. Goncangan demi goncangan terjadi di dalam keluarga, di dalam kehidupan Yusuf. Sehingga Yusuf digoncang, pertama kali dia dijual, saudaraku, oleh saudara kandungnya sendiri, saudaraku. Oleh bukan saudara kandung, saudara tiri ya. Dijual, saudaraku. Sehingga dia harus terpisah dari keluarganya. Dan dia menjadi budak, saudaraku. Saudaraku, dari kehidupan yang sangat baik, dia mengalami goncangan, tiba-tiba menjadi seorang budak. Tetapi Tuhan menyertai dia. Di dalam goncangan itu, walaupun sebagai budak, Tuhan menyertai dia. Sehingga apapun yang dia kerjakan itu, Tuhan buat berhasil. Sampai orang yang tidak kenal Tuhan, Potifar itu bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap apa yang dikerjakan Yusuf. Sehingga Yusuf mendapatkan kepercayaan untuk mengelola segala usaha dia, segala kehidupan. Saudaraku, ini luar biasa sekali. Nah, di dalam keadaan yang sudah membaik, Tuhan goncang lagi sehingga dia difitnah. Hal kedua kalinya dalam keadaan yang baik, Tuhan goncang dan kemudian dia difitnah dan masuk ke dalam penjara, saudaraku. Tadi dia dalam keadaan yang terpelihara baik di keluarganya, digoncang tiba-tiba menjadi budak. Sekarang setelah dia menjadi budak yang disayangi, menjadi seorang yang luar biasa, yang diberkati di dalam rumah majikannya, dia digoncang lagi dan kemudian turun lagi ke dalam penjara, saudaraku. Tetapi Tuhan selalu campur tangan. Dia menjadi kesayangan daripada kepala penjara, saudaraku. Dan melalui kejadian-kejadian, bertemu dengan juru minuman, bertemu dengan juru makanan, saudaraku. Dan kemudian singkat cerita, ketika Fir'aun mendapat mimpi dan harus ditafsirkan, maka
teringatlah akan Yusuf. Si juru minuman itu menceritakan tentang Yusuf. Dan kemudian Yusuf kemudian keluar dari penjara bertemu. Dan hari itu adalah hari titik balik dia. Dari penjara dia masuk ke dalam istana. Dan dia menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di seluruh tanah Mesir, saudaraku. Saudaraku, itulah adalah rancangan Tuhan. Tuhan sudah merancangkannya waktu dia masih muda. Tuhan sudah merancangkannya waktu dia di kampung halaman bapaknya. Dan rancangan itu tidak akan terjadi ketika dia masih ada di sana. Ketika dia terkurung di sana. Tetapi Tuhan membuka pintu, dan pintu itu adalah goncangan. Pintu untuk Yusuf sudah bisa sampai ke Mesir berkuasa adalah goncangan. Dia digoncang dan kemudian dia pindah tempat. Dia digoncang lagi, dia pindah ke tempat lagi. Dia digoncang lagi, dia pindah lagi. Sampai dia pindah ke istana, saudaraku. Dan kemudian dia mendapatkan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi dia. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan menggoncang kita, kita tidak mengerti, kita merasa begitu menderita. Tuhan, apa yang terjadi? Apa salahku? Kenapa bisa demikian? Bukankah aku sudah hidup baik-baik? Tiba-tiba Tuhan menggoncang sehingga mengalami keadaan yang sangat buruk. Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat anak-anaknya yang dikasihi. Saya percaya setiap goncangan itu Tuhan bisa pakai untuk membuka pintu kepada kita. Pintu di mana ketika kita melewatinya dan kita akan sampai ke tempat di mana Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baik kepada kita. Saudaraku, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita bersandar, kita menyembah, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Dan biarlah dia merancangkan sesuatu yang baik bagi kita. Dan ketika dia menggoncang, dia akan membuka pintu-pintu buat kita supaya kita bisa sampai pada tempat tersebut. Saudaraku, satu kali Daud itu sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi raja. Tuhan merancangkan dia butuh seorang raja yang luar biasa yang dia mau tetapkan menggantikan Saul. Dan dia sudah tetapkan itu adalah Daud. Tetapi Daud tidak akan pernah jadi raja kalau dia terus menggembalakan kambing domba di tempat dia, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Hari itu Tuhan membuat goncangan terjadi pada bangsa Israel. Orang Filistin menantang untuk bertempur, saudaraku. Dan itu terjadi 40 hari. Orang Filistin terus maju, menantang. Dan yang membuat mereka takut, mereka melihat ada Goliat yang begitu besar. Raksasa yang begitu besar sekali. Yang mustahil mereka bisa mengalahkannya. Dan mereka hidup dalam ketakutan. Orang Israel begitu takut. Dan apa yang terjadi ketika Daud satu kali diminta oleh orang tuanya, oleh papanya, oleh bapaknya, untuk mengantarkan makanan kepada saudaranya. Ketika Daud sampai ke sana, semua orang Israel, semua tentara dari raja sampai ke semua prajurit, semua ketakutan. Dan dia mendengar sendiri dengan telinganya bagaimana orang Filistin itu, si Goliat, mencemooh orang Israel. Hatinya begitu terbakar, dia marah. Siapakah orang yang tidak bersunat ini berani mencemooh barisan Allah Israel? Dia begitu marah dan yang kemudian dia menawarkan diri kepada raja untuk melawan orang Filistin. Hari itu dari raja sampai seluruh rakyat semua lari terbirit-birit ketakutan terhadap orang Filistin ini. Tetapi justru goncangan bagi orang Israel itu adalah pintu bagi Daud. Daud hari itu dia mengalahkan Goliat, dia penggal kepalanya dan dia bawa masuk ke istana itu kepala Goliat, saudaraku. Dan sejak itu dia pindah posisi dari gembala, dari di padang rumput dia pindah ke istana, saudaraku. Dia menjadi prajurit, dalam waktu singkat dia menjadi orang yang sangat terkenal. Dan kemudian ketika dia sudah menjadi kepala prajurit 1000, saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan goncang lagi. Sehingga dia terlempar keluar dari istana menjadi pelarian, mau dibunuh oleh mertuanya. Tetapi singkat cerita, Tuhan terus persiapkan, Tuhan kirimkan orang-orang yang hebat. Tuhan persiapkan sampai pada waktunya Tuhan pindahkan dia ke istana raja, menjadi raja. Saudaraku, Tuhan punya banyak sekali pintu-pintu buat kita yang harus kita lalui. Percayalah ketika hidupmu ada di dalam tangan Tuhan,
Engkau mungkin akan mengalami beberapa goncangan. Tetapi setiap goncangan selalu membawa kita mendekat kepada rancangan Tuhan. Mendekat kepada posisi yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Biar kita tetap menyerahkan hidup kita. Jangan takut, jangan putus asa, jangan menyerah. Engkau harus percaya bahwa Tuhan menggoncang untuk membuka pintu bagi kita. Sehingga kita akan melewati beberapa pintu dan kemudian kita semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan kita akan mencapai rancangan yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Saudaraku, saya ingat ada jemaat saya yang bekerja dengan gaji yang cukup sedikit, saudaraku. Kemudian dia diperlakukan dengan tidak adil oleh perusahaan. Dia mendapatkan tekanan-tekanan dan akhirnya dia tidak tahan lagi, dia mengundurkan diri. Dengan gaji yang sangat sedikit, tetapi itu pun pesangonnya tuh tidak diberi, saudaraku. Dia begitu kecewa, dia begitu tertekan, saudaraku. Dan saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Dalam waktu yang tak sampai 1 bulan, tiba-tiba ada satu orang menawarkan dia pekerjaan. Dan ketika dia terima pekerjaannya, dia kaget karena dia mendapatkan gaji hampir 4 kali lipat daripada apa yang dia terima dulu. Saudaraku, mungkin Tuhan perlu menggoncang kita lewat atasan kita, lewat bos kita, membuat kita tertekan, membuat kita nggak tahan, membuat kita terlempar keluar dari perusahaan. Waktu kita terlempar, kita merasa shock, kita merasa begitu berat. Tetapi Tuhan ternyata telah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Melalui goncangan tersebut, jemaat ini mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Saudaraku, ada kisah lagi jemaat yang digoncang dalam pekerjaannya juga. Ketika dia sudah bekerja dengan baik, mendapatkan penghasilan yang baik, tiba-tiba bosnya itu mulai curang dalam memberikan bonus, dan kemudian akhirnya dia tidak tahan lagi, dia berhenti. Ketika dia berhenti, saudaraku, tiba-tiba ada seseorang yang lain menawarkan kerjasama dengan dia. Dan dalam waktu sekejap, dia dari seorang karyawan, dia menjadi pemilik perusahaan, menjadi pemilik pabrik, saudaraku. Saudaraku, hal yang demikian ini kadang-kadang waktu kita digoncang, kita begitu tertekan. Tetapi ketika kita menemukan pintu, setelah kita lewat itu, kita akan melihat betapa baiknya Tuhan kita. Papa saya mengalami goncangan. Papa saya itu dari muda, dia mendapatkan gangguan pada ginjalnya. Dia mengalami kerusakan pada ginjalnya. Sehingga dia harus minum obat. Setiap hari dia minum obat, saudaraku. Kemudian pada satu kali di tahun 98, dia mengalami kerusuhan nasional, saudaraku. Tokonya dijarah, saudaraku ya. Dan kemudian dia harus pindah, saudaraku. Dia pindahlah ke Amerika. Papa mama saya pindah ke Amerika, saudaraku. Itu tahun 98. Tahun 2000, papa saya itu gagal ginjal total, saudaraku. Sehingga dia harus cuci darah. Dia cuci darah seminggu 3 kali dia cuci darah, saudaraku. Dan itu dia cuci darah ditanggung biayanya oleh pemerintah Amerika, saudaraku. Setelah melewati beberapa tahun cuci darah, saudaraku, pada tahun 2007, papa saya mendapatkan tawaran untuk transplantasi ginjal. Ada donor, transplantasi, dan ginjal yang didapat adalah ginjal yang sangat baik. Kemudian dia mendapatkan transplantasi, dan sejak saat itu papa saya tidak perlu cuci darah lagi. Sampai hari ini papa saya hidup 83 tahun, sangat sehat sekali. Setiap pagi dia olahraga, jalan cepat, dia sangat sehat sekali. Karena apa? Karena anugerah daripada Tuhan. Papa saya pernah bersaksi kepada saya. Dia bersyukur juga. Waktu dia mengalami goncangan kerusuhan tahun 98, hidupnya yang dalam keadaan yang baik, dia cukup tertekan, dia cukup kecewa. Tetapi setelah dia melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan, dia tahu Tuhan menggoncang untuk memindahkan dia ke satu tempat. Dia katakan, kalau saya ada di Indonesia, saya cuci darah, cuci sampai saya bangkrut, saya tidak akan sembuh. Di Indonesia saya akan cuci darah, saya tidak akan pernah mendapatkan donor ginjal.
Dan perlu diketahui, semua yang dia perolehnya, semuanya adalah gratis, saudaraku. Tidak berbayar, saudaraku. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan, dia menggoncang dan kemudian dia membuka pintu, supaya papa saya pindah ke sana, dan kemudian 1 tahun kemudian, dia gagal ginjal, mendapat perawatan yang baik, kemudian dia mendapatkan transplantasi ginjal. Semuanya gratis, tidak berbayar, ditanggung oleh pemerintah, oleh Amerika, saudaraku. Dia katakan, Tuhan begitu baik. Kalau saya di Indonesia, saya tidak mungkin akan bisa hidup, mendapatkan hidup yang baru seperti ini. Saudaraku, di dalam goncangan, pada saat kita digoncang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan yang tahu, dia membuka pintu-pintu bagi kita, supaya dia bisa memberikan kebaikannya kepada kita. Hari ini biarlah kita menyerahkan hidup kita. Kita minta tolong untuk Tuhan berdaulat. Tuhan merancang yang baik. Biarlah melalui goncangan engkau bisa melihat pintu-pintu yang sudah terbuka. Yang Tuhan siapkan bagi kita. Itu hal yang kedua. Hal yang pertama tadi, melalui goncangan Tuhan membuka belenggu kita. Semua ikatan-ikatan Tuhan bebaskan kita dari semua belenggu yang mengikat kita. Yang kedua adalah Tuhan membuka pintu sehingga kita sampai kepada satu tempat yang lebih baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Yang ketiga, goncangan bisa membuat Tuhan memakai kita untuk pekerjaan Dia. Saudaraku, Tuhan melalui goncangan Dia, Tuhan mau pakai kita untuk menyatakan kemuliaan Dia. Saudaraku, kita ingat akan cerita Daniel. Mari saya ajak kita untuk membuka di Daniel pasal 6 ayat 19. Saya bacakan mulai dari ayat 19. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua itu. Maka ditariklah Daniel dari gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Saudaraku, Daniel ini mengalami tuduhan, fitnah, saudaraku. Yang satu jebakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka akan dia. Mereka berusaha mencari kesalahan Daniel, mereka tidak mendapatkannya. Akhirnya mereka membuat jebakan seperti ini, sehingga Daniel akhirnya harus dilemparkan ke gua singa, saudaraku. Daniel begitu percaya kepada Allahnya, dan dia selalu mau menyembah Allahnya. Orang-orang berusaha untuk menjebak dia supaya dia tidak menyembah Allahnya, dia tidak mau taat, dia tetap saja menyembah Allahnya. Sehari 3 kali, saudaraku. Dan itu membuat dia masuk ke dalam gua singa, saudaraku. Dan apa yang terjadi?
raja yang begitu bersimpati kepada Daniel, raja yang begitu sayang kepada Daniel. Pagi-pagi buta sudah datang menanyakan Daniel. Dalam hati dia raja berpikir kemungkinan besar dan Daniel sudah tidak ada. Jadi dia dengan suara yang sayu, dengan hati yang cukup sedih, dia bertanya, Daniel, apakah Tuhan yang kau sembah itu sudah melepaskan engkau? Dan apa yang terjadi? Dia mendengar suara Daniel yang begitu sehat. Dia katakan, Tuanku Raja, aku baik-baik saja. Tuhan melepaskan aku, dia kirim malaikat untuk tutup itu mulut singa-singa. Karena Tuhan menjumpai aku tidak bersalah di hadapannya. Aku juga tidak melakukan kejahatan di hadapan Raja. Begitu mendengar suara Daniel yang begitu sehat, dia begitu bersuka cita. Cepat keluarkan Daniel, keluarkan. Dan apa yang terjadi? Daniel saat itu dikeluarkan. Begitu Daniel dikeluarkan, saudaraku, Tuhan memerintahkan orang-orang yang menjebak dia, bahkan sampai keluarganya, semua dilemparkan ke dalam gua singa. Masuk ke dalam jebakan yang sama, masuk ke dalam perangkap yang sama. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Belum sampai ke dasar gua singa, semuanya sudah dimakan habis-habis oleh singa, saudaraku. Apa yang dilakukan kepada Daniel itu tertimpa kepada kepala mereka sendiri. Saudaraku, Tuhan memang waktu itu nampaknya menggoncang kehidupan Daniel. Tetapi apa yang terjadi? Melalui goncangan yang terjadi pada kehidupan Daniel, Tuhan membuat seluruh daerah Persia itu menjadi takut kepada Tuhannya Daniel. Menjadi percaya kepada Tuhannya Daniel, mulai dari raja sampai ke seluruh rakyat. Bahkan raja mengeluarkan satu perintah kepada seluruh rakyatnya untuk takut dan gentar kepada Tuhannya Daniel. Saudaraku, Tuhan itu mempunyai rancangan, agenda pribadinya sendiri yang dia bisa lakukan melalui goncangan dan dia pakai hidup kita. Saudaraku, hal yang sama terjadi pada Paulus ketika pintu penjara digoncang dan akhirnya sendi-sendi itu terlepas dan kemudian pintu terbuka. Dan apa yang terjadi? Ketika pengawal itu, kepala penjara itu, dia sadar, dia terbangun, terjaga dari tidurnya. Dia kaget melihat pintu terbuka. Dia mau bunuh diri. Tetapi Paulus mencegah dia. Dan singkat cerita, kepala penjara itu diselamatkan. Dia dan seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku, melalui goncangan yang dialami oleh Paulus, Tuhan punya agenda sendiri untuk menyatakan kemuliaannya, untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saudaraku, satu kali Filipus, saya ajak kita untuk melihat kisah yang terjadi pada Filipus, kisah pasal 8 ayat 1. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Saya loncat ayat keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudaraku, satu kali terjadi penganiayaan jemaat pada zaman gereja mula-mula. Terjadi penganiayaan jemaat, saudaraku. Saulus, waktu itu masih Saulus ya, Paulus masih Saulus. Itu membawa orang-orang untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka tercerai-berai. Mereka terserak kemana-mana, saudaraku. Melalui goncangan yang begitu hebat, ancaman aniaya yang begitu hebat. Dan mereka semua menjadi tercerai-berai, saudaraku. Nah, saudaraku, pada saat mereka tersebar, mereka tercerai-berai karena goncangan aniaya itu, saudaraku. Apa yang terjadi? Filipus tadinya di Yerusalem yang tidak
yang tidak menonjol, yang biasa-biasa saja, saudaraku. Dan ketika dia sampai ke satu kota namanya Samaria, saudaraku, dan begitu dia sampai di Samaria, dia memberitakan kabar baik itu, saudaraku. Dan sampai di kota itu dia mengadakan banyak tanda-tanda dan mujizat. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, dia mengusir semua setan-setan, sehingga banyak orang yang kerasukan roh jahat itu dimerdekakan. Banyak orang lumpuh, banyak orang timpang disembuhkan, banyak mukjizat terjadi. Dan itu tidak terjadi pada ketika dia di Yerusalem, saudaraku. Tapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Dia menggoncang Yerusalem sehingga Filipus harus lari, Filipus tercerai-berai dan dia kabur, dia masuk ke kota Samaria. Dan Tuhan pakai Filipus dengan luar biasa melalui tanda-tanda dan kuasa, dan kota itu penuh dengan sukacita dimenangkan bagi Tuhan. Saudaraku, melalui goncangan Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menjangkau banyak orang. Barangkali hari ini engkau akan berjumpa banyak orang yang lagi mau bunuh diri seperti kepala penjara tersebut. Engkau akan memberitakan kabar baik, engkau akan memberitakan pengharapan di dalam Tuhan, supaya dia jangan putus asa, dia jangan menyerah. Ada pengharapan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan semua keadaan. Tuhan akan menyelamatkan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan nyatakan kuasanya, tanda-tanda mujizat melalui kehidupanmu. Dan apa yang terjadi? Engkau akan melihat bagaimana ada banyak sekali orang-orang yang mendapatkan pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Dalam goncangan ini, Tuhan akan pakai kita untuk memberitakan pengharapan itu di dalam Tuhan. Banyak orang-orang di sekitar kita hari ini sedang frustasi, sedang stres, sedang depresi karena begitu tertekan, tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Mereka udah mau bunuh diri rasanya. Saudaraku, engkau bisa menjadi alatnya Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan pengharapan di dalam Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan, ada keselamatan di dalam Tuhan. Saudaraku, ketika kita membawa mereka datang kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib. Banyak orang akan menyaksikan bagaimana Tuhan sanggup menolong mereka dengan caranya yang ajaib. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan mengajar kita untuk kita tidak putus asa di dalam goncangan. Bahkan melalui goncangan, Tuhan sanggup berkarya dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Ketika kita sedang terbelenggu, selama ini hidup kita ngawur, kacau, terbelenggu, terikat, apapun itu. Melalui goncangan Tuhan hendak membebaskan engkau. Yang kedua, Tuhan hendak membuka pintu bagimu karena dia merancangkan hidup yang terbaik bagimu. Rancangannya kepada kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangannya mendatangkan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Hari ini kalau engkau merasakan hidupmu stres, itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan rancangan Tuhan. Hari ini kalau engkau melihat keadaanmu begitu buruk, itu bukan kehendak Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Tuhan punya rancangan jauh lebih baik. Tuhan punya rancangan yang sangat amat baik buat engkau. Tetapi melalui goncangan, engkau akan menjumpai pintu-pintu yang terbuka bagimu. Engkau akan sampai ke satu tempat yang baru, yang sudah Tuhan siapkan. Barangkali di dalam kehidupanmu engkau akan mengalami beberapa goncangan. Tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi pada hidupmu, sekalipun itu adalah goncangan, itu selalu membawa engkau lebih dekat kepada rancangan yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan bagimu. Yang ketiga, Tuhan mau pakai hidupmu supaya engkau bisa menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Engkau bisa menceritakan Yesus yang hidup, yang menolong sampai pada hari ini. Engkau akan memberitakan tentang pengharapan yang terdapat di dalam percaya kepada Yesus. Hari ini biarlah kita bersyukur untuk semua goncangan, karena kita tahu Tuhan itu pasti berkarya melalui goncangan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur hari ini Engkau menguatkan kami Tuhan Yesus. Untuk kami tidak takut, untuk kami tidak bimbang,
tetapi kami percaya kepada Engkau untuk kami boleh berserah kepada Engkau. Kami percaya bahwa Engkau selalu turut campur. Engkau pegang kendali dalam segala keadaan dan Engkau akan merancangkan segala yang baik. Engkau akan berkarya melalui goncangan-goncangan ini Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesesakan dalam goncangan. Tuhan, kiranya Bapa, Engkau menguatkan mereka. Biarlah mata mereka hari-hari ini Bapa banyak tertuju kepada Engkau. Mereka banyak mencari wajah-Mu dengan segenap hati mereka. Dan biarlah Bapa mereka boleh dibebaskan Tuhan dari kehidupan mereka yang terbelenggu Bapa. Mereka boleh mendapatkan pintu-pintu yang terbuka yang Kau sediakan bagi mereka Tuhan Yesus. Dan mereka boleh Kau pakai menjadi saksi-Mu, menceritakan bagaimana Engkau Allah yang hidup, yang berkarya di dalam goncangan, menolong mereka Tuhan Yesus. Biarlah banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI My Home dimanapun Anda berada, saya percaya Anda dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Saya Maya akan membacakan warta sepekan dalam minggu ini. Hari Senin tidak ada kegiatan dan pada hari Selasa ada doa terobosan pukul 7 malam secara live streaming di channel YouTube GBI My Home Official. Pada hari Kamis kita ada seminar keluarga bersama Bapak Jarod Wijanarko pada pukul 19.30 malam. Dan pada hari Sabtu kita akan ada doa puasa jam 10 pagi di channel YouTube GBI My Home Official. Pada hari Minggu ada ibadah sekolah minggu jam 7 pagi dan ibadah raya kita ada 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan pada sore harinya ada Bible Study jam 5 sore hanya di channel YouTube GBI My Home Official. Dan info tambahannya adalah Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut kami akan menyampaikan informasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia maupun persembahan misi Gereja GBI My Home Rawasari. Berikut beberapa cara yang akan kami sampaikan melalui informasi berikut ini. Langkah pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat langsung datang ke GBI My Home Rawasari setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Langkah kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 38014671111 atas nama GBI Rawasari. Atau melalui CIMB Niaga dengan nomor rekening 8000940399900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Dan cara yang ketiga adalah melalui sistem barcode. Dapat melalui aplikasi Dana, GoMobile, GoPay, Link Aja, OVO, Paytrend, Sakuku, ataupun ShopeePay. Untuk aplikasi Dana, Bapak Ibu Saudara dapat membuka aplikasi Dana, klik scan pindai, kemudian scan pindai barcode gereja kita. Atau dengan cara lain, Bapak Ibu Saudara dapat mengklik galeri foto yang terhubung dengan barcode gereja kita. Masukkan nominal, pilih metode pembayaran, dan lakukan transaksi. Untuk aplikasi GoMobile, Bapak Ibu Saudara dapat langsung membuka aplikasi GoMobile, klik barcode QR atau pindai gereja kita, masukkan nominal yang akan diberikan, kemudian klik lanjut. Untuk aplikasi Gojek atau GoPay, Bapak Ibu Saudara dapat membuka aplikasi, klik bayar, pilih galeri atau foto yang terhubung dengan barcode gereja kita, masukkan nominal yang akan Bapak Ibu transfer, kemudian klik konfirmasi. Untuk aplikasi OVO, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membuka aplikasi OVO, pilih scan atau pindai,
Kemudian, lakukan scan pindai barcode gereja kita. Masukkan nominal atau jumlah persembahan yang akan ditransferkan. Kemudian, klik bayar. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Sepekan Minggu ini. Saya Mei mengucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya percaya ibadah kita ini penuh dengan berkat melimpah bagi setiap kita. Amin. Baik saudaraku, mari kita persiapkan diri kita untuk menutup ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada hari ini semua, itu karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga akan berdoa untuk gembala-gembala senior kami ya Tuhan. Mulai dari Pak Niko beserta keempat wakilnya, Pak Johan Handoyo, serta Pak Irwan dan Pak Anin di tempat ini Tuhan. Berkati gembala-gembala kami ya Tuhan. Dimanapun mereka melayani, kiranya kuasa Roh-Mu selalu menyertai mereka Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, negeri kami Indonesia Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati pemimpin kami, berkati Pak Jokowi beserta keluarga, berkati wakilnya serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Taruhkan rasa takut Engkau dalam pemerintahan mereka Tuhan, sehingga mereka bertindak bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Terutama untuk menghadapi pandemi yang sekarang ini melanda dunia Tuhan, termasuk Indonesia, COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau melalukan bangsa kami dari COVID-19 ini Tuhan, karena kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang bersama dengan kami pada hari ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya walaupun mereka berada di rumah, tapi kami satu hati, unity, untuk bersama berdoa Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam
kehidupan kami. Bapa mau berdoa untuk seluruh jemaat yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati mereka, bahkan keluarga besarnya Engkau berkati Tuhan. Berkati kesehatan mereka ya Bapa. Segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan Engkau buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami. Tambahkan talenta-talenta pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya. Berkati keluarganya Tuhan. Lindungi, tutup bungkus kesehatan mereka Tuhan. Sehingga semakin hari semakin excellent dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu yang telah mengumpulkan persembahan Tuhan. Kembali berkali lipat Tuhan. Buat usaha pekerjaan mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di negeri ini Tuhan. Berkati wali kota, jamah hatinya Tuhan, sehingga pembangunan rumah-Mu dapat kami lanjutkan kembali ya Tuhan. Berkati panitia yang ada Tuhan, sehingga mereka satu hati, unity, itu tetap bersemangat dalam membangun rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar lagi ibadah ini akan diakhiri Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada, yakin dan percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Hari ini, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah segala berkat-berkat Allah. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, dan persekutuan manis oleh kuasa Roh Kudus dicurahkan atasmu, memampukan kau melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Maka segala berkat surgawi melimpah atasmu. Keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan akan ada padamu. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.